Data korban meninggal akibat banjir dan longsor di Sumatera mencapai 836 orang menurut Tempo periode Kamis 4 Desember 2025 pukul 18.40. Lebih dari 1,5 juta orang terdampak dan sedikitnya 1.009 sekolah rusak. Menurut Hidrologi Hutan dan Konservasi Daerah Aliran Sungai Sumber Universitas Gadjah Mada, Dr. Insinyur Hatma Suryatmojo juga menilai banjir bandang ini bukan hanya karena faktor cuaca. Dalam 2 dekade terakhir, pola berulang bencana hidrometeorologi disebabkan oleh kombinasi faktor alam dan ulah manusia. Mengapa banjir kali ini begitu dahsyat? Bagaimana mitigasi pemerintah? Dan adakah unsur legalisasi bencana ekologis di Sumatera ini? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Bung Agung. Kita sapa terlebih dahulu dari pengamat lingkungan dan bencana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Agung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bung Agung. Pada 25 hingga 27 November ini banjir dan longsor yang menerjang 3 provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menyebabkan tadi data ratusan orang meninggal, juga bisa jadi ratusan orang hilang, dan bahkan tadi ribuan sekolah serta infrastruktur lainnya rusak. Menurut data tersebut, menurut Anda bencana ini apakah disebabkan kerentanan ekologis yang terus meningkat akibat perubahan bentang ekosistem penting seperti hutan dan diperparah oleh krisis iklim, Bu? Baik, terima kasih. Pertama, saya ingin menyampaikan rasa keprihatinan saya kepada saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang terdampak banjir dan longsor pada tahun ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala kuatkan mereka menghadapi bencana ini, dan kita yang tidak secara langsung eh, terkena dampak itu bisa membantu secara moral maupun material agar mereka bisa merasakan bahwa kita bersaudara. Mereka tidak sendiri menghadapi hal yang mengerikan tersebut. Jadi memang banjir yang terjadi di Aceh, ya, Sumatera Utara dan Sumatera Barat pada akhir bulan kemarin, kalau kita lihat data itu memang disebabkan diantaranya karena tingginya curah hujan pada saat tersebut. Dan daerah-daerah Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat ini kan berada pada kelerengan yang tinggi, ya, tidak datar seperti di Kalimantan. Oleh karena itu, potensi terjadinya longsor dan banjir itu lebih besar. Nah, eh, tingginya curah hujan ditambah dengan eh, melemahnya fungsi kawasan dalam apa mengontrol, ya, eh, hujan yang turun ke eh, lahan tersebut, ini memperparah keadaan, ya, sebagaimana kita tahu bahwa tutupan hutan itu kan eh, bisa menjadi area, ya, tangkapan air, kemudian alih fungsi lahan itu eh, menyebabkan fungsi hutan itu menjadi tidak lagi maksimal. Oleh karena itu, begitu air yang sangat besar, ya, datang dari atas, ya, menghantam permukaan tanah, sedangkan di tanah tersebut tidak lagi ditutupi oleh tajuk-tajuk pohon, maka energi kinetik yang sampai ke tanah tersebut sangat besar, mengakibatkan butir-butir tanah itu hancur, pecah, dan terbawa oleh air dalam bentuk eh, apa dalam bentuk erosi. Dan erosi ini apabila terjadi di daerah yang memiliki kelerengan tinggi akan membawa seluruh material yang dilaluinya. Dan kalau kita lihat kemarin itu kan ternyata banyak sekali potongan-potongan kayu yang ikut hanyut, dan dampaknya menjadi sangat besar karena potongan-potongan kayu beserta air tadi itu melibas semuanya, ya, rumah, ya, kemudian bangunan-bangunan fisik, termasuk jembatan, jalan, ya, sehingga semuanya hancur. Rumah hancur, kemudian akses jalan juga terputus, infrastruktur untuk telekomunikasi dan lain-lain juga hancur. Jadi ini sangat besar dampaknya karena eh, potongan-potongan kayu, baik kecil maupun besar, yang terbawa oleh orasi tadi. Nah, kalau ini disebut apakah bencana ekologis?
ya memang bencana ekologis. Jadi bencana ekologis itu adalah kombinasi antara eh, faktor alam, ya dalam hal ini adalah curah hujan, dengan meningkatnya kerentanan ekologis yang diakibatkan oleh aktivitas manusia. Aktivitas manusia yang dimaksud di sini adalah aktivitas untuk merubah tutupan hutan tadi menjadi non hutan, ya, atau daerah yang awalnya berpohon begitu ya, ditumbuhi tanaman-tanaman hutan, tidak lagi kemudian menjadi hutan. Dan ini artinya mengurangi atau merusak bahkan fungsi kawasan tersebut untuk menjaga lingkungan di sekitarnya dari dampak-dampak negatif apa bencana alam yang terjadi. Jadi ini memang tepat kalau disebut sebagai bencana ekologis karena ada faktor manusia di situ, Bang Anggi. Dan yang tadi telah Anda paparkan, apakah artinya hektaran hutan di 3 provinsi ini juga telah terdeforestasi akibat aktivitas ratusan perusahaan pemegang izin tambang dan sebagainya, Bung? Baik, pemerintah ini menggunakan berbagai macam terminologi ya yang kadang-kadang sulit dipahami oleh masyarakat biasa, gitu ya. Deforestasi itu memiliki makna negatif ya. Deforestasi itu sebenarnya awalnya adalah maknanya netral, tetapi dalam konteks sosiologis itu maknanya negatif. Maksudnya begini, deforestasi ini adalah eh, kehilangan tutupan hutan ya, baik direncanakan maupun tidak. Ya, ya. Jadi kalau deforestasi eh, untuk kegiatan pemukiman, ya, untuk kegiatan perkebunan yang memang disengaja oleh pemerintah, maka itu tidak disebut sebagai deforestasi atau deforestasi legal itu tidak disebut sebagai deforestasi. Ya. Yang disebut deforestasi itu adalah yang ilegal. Artinya terjadi perubahan tutupan hutan pada areal yang tidak dimaksudkan untuk diubah, gitu ya. Nah, itu disebut dengan deforestasi. Sehingga ketika pemerintah menyatakan deforestasi kita sudah sedikit, artinya pemerintah menyatakan bahwa deforestasi yang terjadi secara ilegal itu sedikit. Tetapi apakah deforestasi yang secara legal terjadi itu juga sedikit? Nah, ini yang tidak disebut oleh pemerintah. Kadang-kadang kita memahaminya seperti, oh ternyata deforestasi sedikit, padahal itu yang ilegal. Nah, yang legal inilah yang kemudian eh, saya melihat apa ya ketidakterbukaan data oleh pemerintah yang pertama, yang kedua komunikasinya juga sengaja menutup-nutupi ya. Bagi orang yang tidak memahami terminologi seperti ini, maka mereka percaya oh bahwa ini memang deforestasinya sudah sedikit, data-datanya juga ada. Kemudian ini memang disebabkan oleh curah hujan yang tinggi, bukan salah manusia, bukan salah pemerintah apalagi. Nah, ini yang menurut saya apa ya semacam penipuan begitu ya, eh, ketidakterbukaan terhadap data yang ada. Eh, jadi memang ada eh, istilah lain yaitu forest loss ya atau kehilangan tutupan. Kalau kita menggunakan data kehilangan tutupan hutan, maka akan jelas ya. Tidak peduli lagi apakah itu deforestasi atau bukan. Artinya awalnya kawasan yang ditutupi oleh hutan, sekarang kita lihat apakah masih hutan atau telah berubah menjadi misalnya areal tambang atau kebun atau pemukiman atau bahkan eh, seperti tanah kosong tak bertuan gitu. Nah, ini yang perlu kita pahami bersama agar kita tidak apa ya tertipu dengan istilah-istilah seperti ini, kemudian kita salah mengambil langkah. Nah, salah dalam memahami data ini kita bisa menyebabkan salah dalam memahami masalah. Akhirnya tindakan mitigasi yang kita lakukan tidak tepat ya. Misalnya begini, tidak lagi deforestasi ada di daerah tersebut ya. Maka kita tidak melakukan tindakan-tindakan penanaman ya, baik reboisasi, apa rehabilitasi lahan dan lain-lain ya. Karena kita beranggapan bahwa tidak terjadi deforestasi. Dan saya pikir ada jarak ya, antara pemerintah dengan masyarakat dalam hal ini ya. Eh, eh, Apakah mereka menyembunyikan sesuatu ya agar
orang-orang tidak memahami keadaan sebenarnya, ataukah eh, mereka memang tidak melakukan komunikasi yang baik kepada masyarakat ya. Artinya mereka tidak sengaja melakukannya begitu. Demikian Mas Anggi. Ya. Dan apakah ini artinya cermin pemerintah gagal menghentikan kerusakan di hulu serta terjadinya pembiaran? Lantas, menurut Anda apa solusi ke depan bagi negeri ini, Bung? Dengan konsep seperti itu, maka eh, ini bukan hanya salah pemerintah ya. Jadi gini, kalau pemerintah itu menjalankan sesuatu prinsip pembangunan ya secara benar, maka pemerintah tidak bisa disalahkan karena dia menjalankan prinsip-prinsip pembangunan. Yang perlu kita pertanyakan adalah apakah prinsip-prinsip pembangunan yang dijalankan pemerintah itu betul atau tidak? Nah, ini masalahnya ya. Jadi kalau pejabat mengeksekusi sebuah kebijakan ya, kemudian kebijakan itu sesuai dengan aturan, maka itu dia tidak bisa disalahkan. Yang menjadi permasalahan adalah apakah aturan yang dibuat itu benar atau tidak, adil atau tidak. Nah, saya ingin meng-highlight ini ya, artinya saya memandang kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh atau dipilih oleh pemerintah ini memang kurang seimbang ya antara apa eh, faktor-faktor ekologis ya, kemudian sosiologis ya, kemudian faktor-faktor ekonomi. Jadi memang orientasi pembangunan selama ini kan lebih dominan kepada faktor ekonomi ya, menciptakan pertumbuhan ekonomi, pemerataan tenaga kerja, pendapatan dan lain-lain. Tetapi dampak-dampak pembangunan yang diakibatkan ya, seperti kerusakan ekologis, kemudian mungkin terganggunya komunitas adat itu kurang menjadi perhatian. Nah, paradigma pembangunan inilah yang harus kita cermati bersama. Apabila eh, ini terjadi secara masif, maka alam itu akan bertindak dengan sendirinya. Artinya apa? Keuntungan-keuntungan hasil ekstraksi baik di bidang kehutanan, perkebunan maupun pertambangan ya itu akan membuat lingkungan rusak dan lingkungan akan menjawab dengan caranya sendiri ya. Ya karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam ini dengan keseimbangan ya. Ketika keseimbangan diganggu, maka alam akan bereaksi dan reaksinya kadang-kadang tidak kita bayangkan dampaknya seperti yang terjadi saat ini, sangat besar. Dan oleh karena itu, keuntungan-keuntungan yang diperoleh tadi itu harus dibayar mahal dengan melakukan apa ya, membayar kerugiannya dengan nyawa, dengan harta benda dan lain-lain. Yang saya pikir bisa jadi ya, keuntungan yang diperoleh itu tidak sepadan dengan kerugian yang kita derita saat ini. Apalagi kalau keuntungan yang diperoleh dari kegiatan ya ekstraktif tersebut hanya masuk ke kantong segelintir orang. Sementara dampak-dampak negatif yang terjadi itu dirasakan oleh ribuan, puluhan ribu, bahkan bisa jadi jutaan orang. Dan ini adalah salah satu paradigma ya, contoh paradigma pembangunan yang tidak adil. Nah, disinilah yang perlu kita koreksi bersama ya, agar ini tidak terjadi lagi di masa yang di masa yang akan datang. Demikian Mas Anggi. Jadi kalau Bung Agung untuk paparan ini menjadi renungan bagi kita bersama dan peringatan bagi kita bersama agar paradigma pembangunan kita kali ini bukan hanya benar gitu ya, bukan hanya betul gitu ya Bung Agung, tapi harus benar sesuai dengan fitrahnya alam ini adanya keseimbangan. Jadi kalau sekali lagi Bung Agung untuk paparannya pada kabar petang kali ini. Demikian pemirsa Eleva News, dukung dengan subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suara undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.